Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asih Ngawi. Alhamdulillah banget di kali ini saya mau sharing lagi ya. Jadi di sini karena ada yang tanya nih kemarin, Mbak, sebenarnya persyaratan untuk menjadi TKW di Singapura itu persyaratannya apa aja, kayak gitu. Oke, so buat kalian yang penasaran, simak videonya dan stay tune terus ya. Nah teman-teman, kali ini buat mbak-mbak yang mungkin saat ini masih ada di rumah karena sedang melihat video saya, jadi tertarik kepengen kerja ke Singapura untuk mencari pengalaman, ingin bekerja ke Singapura untuk mengadu nasib ya. Jadi di sini tuh mungkin dari mbak-mbak yang mungkin masih keluaran dari sekolah semea atau SMP yang mungkin sudah bekerja di Jakarta atau Surabaya dan kepengen yang namanya mencari penghasilan yang lebih besar. Nah, di situ kalian bakalan bertanya, sebenarnya persyaratannya apa aja sih untuk bisa masuk ke Singapura itu? Nah, di sini sudah pasti kalian harus masuk PT ya, Mbak. Karena dari sana kalian bakalan diajarkan semua dan persyaratannya seperti yang pertama KTP, oke. Yang kedua ijazah minimal SLTP atau ijazah SMP. Yang ketiga akte, yang keempat KK, yang kelima buku nikah atau surat nikah bagi yang sudah menikah. Yang keenam ya, surat izin dari orang tua ataupun suami, oke. Terus kartu BPJS, oke, surat keterangan sehat. Nah, setelah itu nanti kalian akan mengikuti uji kompetensi yang ada di BLK ataupun PT masing-masing ya. Jadi persyaratannya seperti itu teman-teman, nggak ribet. Itu yang masuk ke PT ya. Jadi dari sana umurnya ya, tentang umur itu mulai dari 23 sampai umur 45 tahun itu ya. Bagi yang mungkin pertama kali ya, itu memang umurnya harus 23 tahun dulu. Kalau kurang dari itu bagaimana? Nggak bisa ya. Kalau kurang dari 23 tahun nggak bisa. Karena itu memang sudah persyaratannya ya Mbak. Jadi di sini buat teman-teman semua, misalkan nih Mbak, umur saya 22 bagaimana? Tunggu 1 tahun lagi ya. Seperti itu. Jadi misalkan nih, kalau buat mbak-mbak Indonesia ya, yang mungkin saat ini berpikiran, aduh di Indonesia tuh kok kerja tapi ya begini-begini aja, nggak ada perubahan nih, bagaimana? Apa mungkin aku harus kerja ke luar negeri untuk menjadi TKW? Nggak apa-apa Mbak, kerja menjadi seorang TKW itu halal kok ya. Jadi di sini kalian jangan minder atau jangan kecil hati ya. Yang penting kalian itu kerjanya nanti kan yang penting halal, dari hasil halal itu berkah, barokah untuk keluarga ya. Yang penting bagi yang sudah menikah, minta izin dari sang suami ya. Jangan main asal kabur. Misalkan nih sang suami nggak ngasih izin ya, terus kalian asal kabur gitu aja. Misalkan pulang ke rumah ibunya, dari rumah ibunya nggak minta izin suami, langsung masuk ke PT kayak gitu. Nanti yang terjadi setelah kalian sampai di Singapura, kalian bakalan dapat masalah. Karena apa? Karma dari suami. Orang sudah menikah itu ya, kalau orang sudah menikah, bagi seorang perempuan sudah menikah, kita itu yang pertama itu ridho dari suami ya. Kita keluar dari rumah, kalau kita nggak mendapatkan ridho dari suami, bakalan menjadi masalah besar. Oke, tapi buat yang belum menikah, itu yang pertama adalah restu dari ibu ya, bapak, itu yang pertama. Oke, tapi kalau sudah menikah itu memang beda lagi urusannya ya. Jadi di sini misalkan nih Mbak, saya ini janda, ini bagaimana? Kalau janda ya harus minta izin sama orang tua kayak gitu loh ya. Dan di sini misalkan mbaknya nanti numpang proses di PT, itu butuh waktu berapa lama Mbak? Tergantung nasib.
kalau nasibnya Mbak mujur ya, untuk proses ke Singapura ini nggak butuh waktu lama ya, paling mentok itu kalian 1 bulan lebih itu bisa terbang. Karena apa? Mungkin saat ini masih ada yang namanya sistem fingerprint ya. Kalau Singapura kan harus 40 fingerprint ya teman-teman. Tapi mungkin kalau masih berlaku. Tapi kalau fingerprint sudah nggak dipakai, berarti bisa lebih cepat lagi. Karena di PT itu hanya numpang proses. Kalian hanya numpang proses cek medikal ya, pasporan, PAP. Terus juga sambil belajar bahasa dan juga belajar tata cara kerja di Singapura. Jadi kalian hanya numpang saja, nggak perlu makan waktu lama. Tapi di samping itu kalian harus sambil berdoa. Nah itu loh yang penting, yang paling utama itu berdoa teman-teman ya. Misalkan kalian itu di PT, tapi kerjanya cuman kesana kesini ngerumpi, kesana kesini ngerumpi, buang-buang waktu. Nanti hasilnya juga nihil ya. Apapun masalah kita ya, apapun yang akan kita kerjakan, apapun yang akan kita lakukan ya, semua libatkan dengan Allah teman-teman ya. Karena kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita nggak bakalan bisa ya. Saya di sini nggak omong kosong, 100% saya ngomongnya secara real ya, nyata, bahwasanya setiap apa yang kita lakukan semua libatkan dengan Allah ya. Apalagi kalau seumpama kalian bisa puasa Senin Kemis, itu lagi bagus banget ya. Pokoknya buat teman-teman saya semuanya yang ingin proses kerja ke Singapura ya, untuk saat ini perbanyak berdoa. Karena yang namanya nasib nggak ada yang tahu Mbak. Entah kalian nanti dipertemukan dengan majikan seperti apapun tuh nggak ada yang tahu ya. Mulai sejak dini, mulai sekarang tanamkan kebaikan, menanam kebaikan, berbaik hati dengan semuanya ya. Misalkan nih yang saat ini sedang bergaduh ataupun bertengkar dengan entah itu saudara, entah orang tua, entah suami, sekarang harus berbaik hati ya, ataupun baik-baiklah, ngomong baik-baik agar nanti apa, saat kalian sudah berada di luar negeri, kalian nggak dapat masalah apapun. Karena apa, yang namanya kita menyakiti hati orang lain, itu suatu saat kita bakalan juga disakiti oleh orang lain. Itu yang dinamakan karma, dan karma itu akan berlaku dimanapun, kapanpun, itu pasti Mbak ya. Jadi untuk teman-teman saya semuanya, misalkan nih kepengen banget kerja ke luar negeri, tapi kalian di Indonesia sudah menanamkan hal-hal yang menyakitkan orang lain, atau mungkin kalian saat ini sedang tidak baik-baik dengan keluarga kalian kayak gitu, nanti setelah sampai di luar negeri itu bakalan timbul masalah. Entah itu mungkin setelah kalian dapat libur ya, mungkin kalian di sana bakalan kena yang namanya apa ya, ujian tuh banyak banget Mbak. Kalau sudah liburan kalian bakalan kena ujian tuh banyak banget, entah itu dari nanti temen ya, pergaulan, atau dari di sini dapat kenalan ya, kayak gitu. Kenalan iya kalau itu ngajaknya ke jalan yang benar, tapi kalau ngajaknya ke jalan yang salah, nanti yang ada malah kalian dapat masalah. Karena apa, kita yang namanya dari Indonesia ke Singapura ini tujuannya untuk satu Mbak, kita hanya bekerja cari uang untuk keluarga, bukan hal yang lain. Jadi di sini buat mbak-mbak yang mungkin saat ini punya masalah dengan keluarga, ayo baik-baik ya, ngomong baik-baik dengan keluarga, minta izin, minta restu, agar nantinya setelah sampai di luar negeri, kalian semuanya itu bakalan menemukan majikan yang baik, kalian nggak bakalan mendapatkan masalah yang begitu berat ya. Misalkan kalian mendapatkan masalah itu cuman ringan-ringan saja. Karena apa teman-teman, misalkan suami, yang bagi yang sudah nikah ya, misalkan suami ini sakit hati dan kalian kok lari atau kabur ke luar negeri, itu setelah sampai di luar negeri ya, itu pasti yang namanya masalah dengan majikan tuh ada aja kayak gitu. Entah itu nanti soal masakan nggak cocok, entah itu apa aja, itu ada aja, rewel pokoknya kayak gitu. Jadi dari sini buat teman-teman yang ingin bekerja ke Singapura ya, mulai sejak dini tanamkan kebaikan, menanam kebaikan, berbaik hati kepada siapapun, lingkungan, ataupun saat kalian berada di PT ya.
jangan kalian sampai pelit. Kalau sampai di Indonesia pelit, setelah sampai di Singapura, kalian tanam itu bakalan kalian tuai. Seperti itu loh teman-teman ya. Jadi dari sini kalian harus menanam kebaikan. Jangan sampai lupa kalian itu sedekah kayak gitu. Itu karena kalau kita sudah sampai di luar negeri teman-teman, kita bakalan jauh dari siapapun. Bahkan kalau kita, ya kalau kita masih baru di Singapura ini, kita kan nggak punya siapa-siapa. Ya ada memang orang Indonesia banyak, di sini Mbak Indonesia banyak, tapi kan nggak kenal. Orang kalau nggak kenal ya, itu belum tentu akan baik sama kita. Ibaratkan nih, kalau nggak kenal kan nggak sayang. Kayak gitu loh teman-teman. Jadi kalian harus berbuat baik dulu di Indonesia, menanamkan kebaikan dulu, nanti kelak akan kalian tuai setelah kalian sampai di luar negeri. Oke, seperti itu. Dan di sini buat mbak-mbak semuanya, misalkan nih sedang proses ke PT, ya kalian harus hati-hati. Karena di sini banyak sekali ya PT-PT yang nggak resmi juga ada ya. Dan nggak lupa juga di sini saya selalu memberikan support serta dukungan buat teman-teman semuanya ya. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, semoga dipertemukan dengan majikan yang baik ya. Semoga kalian semuanya nanti bisa betah nyaman di rumah majikan, bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun dan bisa pulang ke Indonesia dengan membawa kesuksesan. Oke. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.